sampah plastik yang paling serius mendapatkan perhatian. Ya benar, sampah plastik ini terus meningkat setiap tahunnya. Diharapkan pemerintah bisa menemukan solusi untuk mengurangi produksi sampah. Dibarengi dengan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab sehingga plastik berakhir di kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah pantai. Perlu kita ketahui, kerusakan lingkungan yang ada di sekitar kita itu diakibatkan oleh ulah kita sendiri. Sebenarnya, secara keseluruhan di kota Cirebon, di daerah daratan dalam pengolahan sampah sudah bisa dibilang cukup baik, namun tidak dengan daerah pesisirnya. Dan dampaknya juga bisa menyebabkan siklus mikroba patogen, yang dimana mikroba patogen itu termasuk pada kategori virus bumi dan protozoa yang bisa menyakiti pada manusia dan hewan, menyebar melalui udara yang terjangkit pada hewan seperti ayam, ikan, dan lain-lain. Bisa memengaruhi rantai makanan yang nantinya akan dikonsumsi pada manusia. Nah, teman-teman, ini salah satu contoh tidak ramah lingkungan yang merusak ekosistem perairan laut. Nah, bukan hanya di laut saja, tetapi di sungai juga yang bisa terkena dampak banjir. Dan juga bisa menyebabkan pencemaran air dan tanah karena lingkungan menjadi kotor dan tanah pun terkontaminasi. Salah satunya adalah karena pencemaran deterjen rumah tangga. Deterjen rumah tangga bisa menjadi salah satu penyebab pencemaran air dan mengganggu ekosistem laut. Nah, solusi dari hal itu bisa kita lakukan dengan cara edukasi. Edukasi bisa dimulai dari hal yang terkecil, dan masyarakat juga harus bisa memilah sampah yang terurai atau sampah organik, contohnya seperti sisa makanan dan sayuran. Dan masyarakat juga harus bisa memilah sampah yang tidak bisa terurai kembali atau sampah anorganik, contohnya seperti kaca, logam, dan lain-lain. Sampah organik atau plastik bisa didaur ulang melalui kreativitas masyarakat seperti bungkus kopi, dan plastik juga bisa menjadi barang yang bernilai. Dan pemerintah juga sangat penting dalam mendukung kebijakan tentang penggunaan plastik, pengelolaan sampah, dan pengundulan hutan dengan disertai sanksi yang jelas. Penggunaan tumbler, Tupperware, dan paper bag juga memang bisa menjadi solusi, namun bukan menjadi sarana utama, dan masyarakat juga harus bisa beranggapan bahwa itu hanya sekedar investasi, bukan beban. Nah, faktor yang paling utama dari rusaknya lingkungan sekitar itu adalah kurangnya kesadaran dan kepedulian terhadap diri kita itu sendiri. Dan cara memulai sesuatunya itu dari diri kita itu sendiri. Nah, caranya itu membuang sampah pada tempatnya dan juga peduli terhadap lingkungan. Nah, pentingnya sosialisasi kepedulian lingkungan juga tidak hanya secara langsung, tetapi juga bisa melalui media sosial. Masyarakat juga bisa melihat poster dan konten edukasi di media sosial. Jika kita dapat menerapkan pola hidup ramah lingkungan, maka masyarakat di sekitar pun akan terbiasa dari gerakan edukasi tersebut.